pertama buat kalian. Mantap. Bismillah. Yo guys, balik lagi di episode kali ini. Gue pengen masak makanan viral di TikTok guys. Namanya ayam bledek yang terkenal pedes banget. Nah, ayam bledek ini kepunyaan TikTokers dengan nama akun Iki Rizky. Nah, di sana beliau juga share gimana cara bikin ayam bledek ini. Dan setelah gue lihat, kayaknya bikinnya gampang. Yuk langsung aja kita masak guys. Let's go. Oke guys, ini bahan-bahannya udah lengkap semua. Di sini ada beberapa bahan buat ngungkep si ayam dan buat bikin sambelnya nih guys. Jadi sebenarnya Iki Rizky ini juga buka PO ya. Tapi karena PO-nya rame, jadi banyaknya kebagian. Jadi dia share resepnya guys. Sebenarnya gue tuh pengen banget beli-beli makanan TikTokers guys. Kayaknya kan enak-enak tuh. Cuman gue bingung mesennya di mana ya. Pertama kita haluskan dulu bumbu halus buat ngungkep si ayam. Let's go. Nah di video gue lihat itu bahan-bahan ungkepannya itu terlalu simpel ya, sangat simpel sekali, cuman daun salam, daun jeruk, dan serai. Nah, di sini gue sedikit memodifikasi, gue tambahin bawang merah dan bawang putih, jahe, dan pastinya kunyit karena gue pengen ngungkep ala-ala bumbu kuning gitu loh guys. Let's go. Pertama kita haluskan dulu nih, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe. Sip. Gue modifikasi sedikit ya, biar lebih mantap. Kita tambah sedikit ketumbar, sekitar 1 sendok teh aja. Sekarang kita kasih sedikit minyak. Nah, jadi kita menghaluskannya nggak pakai air guys, kita pakainya minyak. Biar nanti pas numis kita nggak perlu nuangin minyak lagi. Oke, udah simpel ini aja. Oke, nyalakan api kompor. Nah, langsung kita tumis aja guys. Tak perlu kita tambahin minyak lagi karena tadi kita udah ngeblendernya bebarengan sama minyak. Sip. Nah, kita tumis. Jangan lupa ini bumbu cemplungnya. Ini ada lengkuas sudah digeprek, serai, daun salam, dan daun jeruk. Kita remes, hop, langsung masukin. Nah, kita kasih sedikit lada bubuk atau merica. Nah, ini kita serang-serang sampai bumbunya ini matang banget, matang sempurna dan nggak langu lagi. Air pas blender tadi, sip. Nah, sekarang kita kasih garam dan kaldu bubuk micin sedikit. Nah, sekarang kita cemplungin ayamnya. Udah deh. Ini gua ayamnya totalnya 2 kilo ya, bagian paha atas dan paha bawah. Biar lebih puas guys. Wih, kuningnya cantik banget guys. Pastikan semuanya tercoating dulu dengan sempurna, terbalur bumbu. Sip, setelah itu udah deh, kita kecilkan api. Kita tutup, kita ungkep kurang lebih sekitar ya 20 menit lah. Oke guys, nah ini sudah mantap. Kita matikan api kompor, kita biarkan dulu guys, biar bumbunya makin meresap. Let's go, sekarang kita bikin sambelnya. Nah guys, untuk sambelnya gue make 1 kg cabai rawit setan guys. Biar makin pedes, biar bledek. Nah, terus di sini ada perbawangannya juga, ada bawang merah dan bawang putih biar makin nikmat. Langsung aja guys, kita blender. Ini kalau dihitung bisa menghabiskan durasi video guys. Mending langsung kita cemplungin aja nih. 1 kilo. Ini pire cabai rawit Saiton ya. Nggak muat blender gue guys. Dan nih, sudah di ambang batas nih, jangan dah. Nah, di video kan minyaknya banyak banget tuh. Nah, jadi kita bakalan ngasih minyak yang banyak juga guys. Sekalian biar gampang dia ngeblendernya. Langsung kita tuangkan guys. Lagi kloter kedua. Sekarang perbawangannya bawang putih, jangan lupa cabai rawit yang tadi. Oke, sudah. Kira-kira kelar. Buset, ini cabai udah sebanyak sih. Segini aja nih guys. Kebayang pedesnya nih. Sekarang kita ngegoreng. Langsung kita goreng guys. Oke guys, ini sudah matang. Nice sekali. Oke guys, ini ayam yang terakhir. Nah, kalau di video Iki Rizky itu kan ayamnya nggak digoreng. Nah, ini goreng guys. Ini sedikit variasi juga nih, biar tambah nikmat aja. Oke guys, nah ini kita pakai minyak bekas goreng ayam tadi ya, biar semakin nikmat. Langsung kita tuangkan guys. Sip, kita masak guys sampai cabenya matang. Buat kalian yang suka masak nih, kalian pernah ngerasa nggak sih habis masak itu muka kalian tuh kayak lengket aja gitu, kayak berminyak? Aman nggak ya? Oke guys, sekarang kita tambahin daun jeruk. Nah, ini karena cabenya banyak, daun jeruknya juga banyak. Sip, konsang-kangsreng terus sampai matang. Biar lebih mantap, gue tambahin pete guys. Nih, petenya gede-gede nih. Duer. Oke guys, nah sekarang kita masukin garam, kaldu bubuk, dan micinnya.
Karena ini sekilo, jadi kita masukin garamnya harus banyak ya. Sip. Oke. Nah, sekarang kita masukin ayamnya guys. Nah, jadi deh ayam bledek ala Kak Iki Rizky. Nah, tapi heran ya, harga juga nggak salah murah loh guys. Karena cabai lagi mahal. Nah, oke, ready. Ayam bledeknya siap disajikan guys. Nah, kita pindahkan nih guys ke tempat ayam dulu, kita masukin. Set lah ketutupan ayamnya. Gue udah ngiler banget, langsung aja kita ambil nasi putih hangat. Oke guys, ini dia ayam bledek. Udah pakai nasi putih hangat. Dan emang ciri khasnya itu ya guys ya, ayamnya nggak kelihatan, ketutupan sama cabenya. Gokil, ini full cabai rawit. Oke guys, langsung aja kita ke studio makan. Mantap. Oke guys, kita duduk di studio makan. Langsung aja kita mulai makan. Sebelum makan kita baca doa. Baca doa mulai. Amin. Kita cobain nih guys. Nggak kelihatan ayamnya mana ya. Ini ayam bledek. Nah. Cabenya nih, sopan pertama buat kalian. Mantap. Bismillah. Wah. Enak banget. Di mana lama banget. Masyaallah tabarakallah. Untuk kerupuknya gue udah siapin kerupuk jengkol guys. Wah, bumbu ungkap ayamnya paten. Wah, ini lagi gini guys. Kita tambah lagi di pete nih. Pete jumbo. Bismillah. Oke, pete gede banget. Wah. Enak banget sih ini. Tapi pedas masih aman ya. Itu tipikal comfort food guys. Masih panas, matang sampai ke dalam. Pedas enak itu. Jengkol cabai. Pas banget. Wah. Bis. Wah, gokil lah. Ayam tuh mateng. Kulitnya belakangan kulitnya nih. Pakai nasi guys. Sambal pedas, nasi panas.
Gokil ini. Ki, nih resep lu gokil Ki, enak banget Ki. Peti yang gede banget. 2 kali makan. Sambal kulit ayam. Guys, ayamnya. Ayam cabai. Ya Allah. Ini pedas tapi nikmat. Alhamdulillah. Ini ayam lagi nih. Wah. Ini guys. Kita mantap. Ini judulnya tersiksa. Ini judulnya tersiksa makan makanan tiktokers nih guys. Enak banget. Ya Allah. Sopan maut. Terlalu pedas buat sopan maut guys. Oh ya Allah. Makan kalem dulu guys. Full cabai rawit domba.
guys, kulit, daging, cabai rawit. Oke guys, tapi ini makan pakai cabai sama nasi doang sih enak banget sini guys. Tuh cabenya nih. Habis semua. Allah. Ya Allah. Ini total rawitnya kayaknya 500 lebih nih guys. Sekilo cabai rawit domba. Cabai rawit domba tuh di atas cabai rawit setan guys. Ya Allah ya Tuhan, ini baru namanya tersiksa dalam kenikmatan nih. Lebih baik tersiksa dalam kenikmatan daripada nikmat dalam ketersiksaan orang. Ini tuh makanan yang sangat ramah sama anak-anak, yang tidak ramah sama anak-anak. Soalnya pedasnya gokil guys. Jadi yang mau nyobain resep ini pasti kali cukup umur ya guys ya.
Allah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Udah sempat guys. Emang sih guys, kalau makan dikit tuh pedasnya masih aman banget. Tapi kalau makan sebanyak ini cabenya, das. Yang terakhir. Sorry bang, itu dokter Isannya udah sampai. Oh udah datang. Ya udah, bentar, gue kelarin dulu ya. Besok gue cuci tangan. Iya, suruh tungguin aja ya. Ntar gue samperin dokternya. Oke, siap bang, sip. Ada tamu guys, tapi kita kelarin dulu makan kita. Ya Allah. Nggak bisa habis ya Allah. Cabai pedas banget. Tapi cabai ditaruh di kerupuk jengkol emang enak banget sih guys. Bus. Habis semua. Oke guys, yang mau cobain resep ini langsung aja ya. Bikinnya gampang banget. Jamin pedesan ampol. Oke guys, gue mau cuci tangan dulu, ada tamu. Mau siap-siap. Yuk. Halo dok. Halo, ya Allah, aku nggak apa-apa nih ikut syuting. Gak apa-apa dok, sorry ya ini ngobrol sambil kepedesan. Luar biasa, tadi lihat makannya pedes semua apa segala macam, kuat ya. Ya mau gimana ya dok ya, Gokil, tuntutan kerja ya. Ini nih dok, gue ngundang dokter nih biar ngasih tahu juga nih edukasi buat para penonton ini. Gue ini kan belakangan ini suka breakout nih dok, itu kira-kira kenapa ya? Oh ini ada acne patch juga ada di sini ya. Oh iya. Mungkin salah satunya karena makanan sih Mas Barasi. Karena kalau kita nyebutin masalah jerawat, itu sebenarnya penyebabnya banyak banget atau kita sebut multifaktorial. Salah satunya ada karena pola hidup. Misalkan makannya gimana, tadi makan pedes-pedesan,
terus habis itu berminyak, itu bisa memicu jerawat gitu. Jadi makanya pola hidup itu juga perlu diperhatikan. Selain tadi ada faktor stres juga mungkin, atau mungkin ada kena paparan debu dan lain-lain gitu sih. Oh, ngaruh Jadi juga banyak ya, guys, penyebabnya. Dari Apalagi pola tadi kan makan. makanannya aku lihat, Nah, wah, makanya, Dok, itu gokil, pedes banget, terus berminyak kayaknya dan bener lain-lain. deh gara-gara sering makan pedes sama makan yang berminyak ya. Iya, itu bakalnya separah itu ya jadinya ya. Iya, jadi lumayan nih, jarang-jarang soalnya begini nih. Iya makanya. Nah gitu tadi Mas, kalau misalkan penyebab jerawat kan banyak. Salah satunya ada karena makanan tadi, ada pola hidup juga dan lain-lain. Makanya sebenarnya kita perlu nih untuk mengetahui kondisi kulit kita supaya kita kalau pakai skincare buat ngerawat kulit kan biasanya cowok tuh agak kurang peduli ya sama masalah kulit ya. bener sih. Gitu, jadi tuh, nah makanya sebetulnya penting juga nih kita harus tahu tipe kulit kita supaya kita bisa milih produk-produk yang cocok buat muka kita tuh gimana gitu. Nah, gimana tuh Dok? Caranya kita tahu face wash yang cocok dengan tipe kulit kita? Biasanya kita cek sih pakai alat. Pernah nggak Mas Bara ngecek pakai alat itu? Belum. Kebetulan aku juga bawa nih Oh ya? alat kayak gitu. Itu jarang-jarang loh. Mau Makanya. dicoba? Boleh Kita Dok. coba dulu ya. Langsung. Oke, sip. Akhirnya nggak jerawatan lagi guys. Wah, apa nih Dok? Nah ini Mas Bara nih, ini kotak bukan sembarang kotak. Tapi ini adalah alat buat ngecek sama nganalisis kulit Mas Bara. Jadi kalau misalkan kita masuk ke alat ini, nanti kulit itu bisa kelihatan supaya nanti solusinya itu lebih pasti sesuai dengan tipe kulit Mas Bara kayak gitu. Mau Bisa ngecek? Boleh. Habis ini muka saya kayak Jeffrey Nicole lah. Boleh banget. Jangankan Jeffrey Nicole, yang lain juga bisa. Oke, siap. Boleh dimasukin Boleh. dulu kita mukanya. Oke, Mas Bara. Jadi nanti kita bakal ngecek, kita bakal masuk ke alat ini. Kemudian nanti juga ada alat untuk ngecek kelembapan kulitnya. Oke. Nah, kalau udah masuk ke sini, pas keluar langsung jadi Nicholas Saputra. Gitu. Ada Ici saya. Oke ya, kita coba ya. Siap, Tutupnya masuk ya, Mas. Lihat depan. Siap. Oke. Murung. Tunggu bentar ya, maaf ya. Kita mulai. Nah ini bakal ada beberapa kali pemotretan guys, terus habis itu nanti bakalan keluar hasilnya, tipe kulit kalian seperti apa. Oke, udah selesai. Alright. Nah sekarang kita lanjutin pakai ngecek ininya ya, ngecek kelembapannya. Oke. Nah Mas Bara, ini hasilnya udah keluar nih. Jadi tipe kulit Mas Bara itu adalah DSNT. Kalau Mas Bara nggak tahu, jadi alat ini yang tadi kita coba nih, dia itu bakal menghasilkan analisis yang mana dia itu mengeluarkan tipe kulit Mas Bara itu seperti apa. Jadi kalau misalkan DSNT ini dia merupakan bagian dari Bowman Skin Type. Jadi Bowman Skin Type itu dia membagi tipe kulit kita menjadi 16 jenis. Salah satunya adalah DSNT. Nah, jadi masing-masing dari huruf ini dia itu ada kategorinya. Kalau D itu dry, S itu dia sensitif, N itu dia non pigmented, sama T itu dia tight, dia kenceng gitu. Jadi kulit Mas Bara itu dia kering, sensitif, non pigmented, sama kenceng gitu. Itu salah satunya bisa nyebabin kulit Mas Bara itu gampang jerawatan karena sensitif itu tadi juga bisa gitu. Apalagi ditambah dengan mungkin kena uap pas masak apa segala macem, jadinya kulitnya kotor apa segala macem, nggak dibersihin, ya udah ini bisa jerawatan kayak gitu sih. Makanya perlu untuk membersihkan muka dengan produk-produk yang emang sesuai dengan kulit Mas Bara yang DSNT ini gitu. Jadi nih Dok, nah intinya face wash yang cocok buat saya itu yang mana tuh? Oke, jadi kebetulan aku bawa nih face washnya, kita coba lihat ya. Boleh, Dok. Nah, ini Magic ya? face wash bukan sembarang face wash nih. Oke. Mas Bara. Apa aja nih Dok? Ini banyak banget nih variannya kayaknya nih. Oke, Jaka Sembung Bawa Golok. Nggak nyambung? Kira-kira mana nih yang cocok? Masuk, bisa. Kalau tuh. misalkan dari tipe kulit Mas Bara, itu kayaknya oke nih pakai yang ini nih. Oh, yang ini ya? Dia Acne Care Amino Gel. Ini salah satu sabun cuci muka yang mau diformulasi khusus buat cowok. Gitu. Jadi emang udah kerjasama juga sama banyak dermatologis atau spesialis kulit. Berarti cocok dengan tipe kulit saya ya berarti? Benar. Apalagi tadi kalau misalkan Mas Bara lihat di sini tuh dia ada beberapa komponen. Dia ada succinic acid sama panthenol yang dia tuh ngebantu untuk mengurangi minyak. Kalau misalkan pas masak kan mungkin segala macam kan ada yang naik-naik apa segala macam, dia untuk membersihkan muka, tapi dia juga ngembaliin kelembapannya itu dengan hydro balance-nya itu. Jadi oke buat ngebersihin kulit Mas Bara. Dan ini juga baru launching yang ini nih. Sisanya ini belum ada nih. Oh, jadi ini belum launching nih? Belum. Oh, jadi ini saya pertama ini ngeliat nih? Betul. Oke. Kebetulan dia ada acara nanti. Acara hajatan lah kita sebutnya. Oke, siap. Hajatan. Di PIM 2, dia acara namanya Kaf Dekot, tanggal 26 November sampai tanggal 30 gitu di PIM. Oke, catat tuh guys tanggalnya guys. Tuh.
Nah, terus Mas Bara, tadi kan kalau misalkan Mas Bara lihat sama hasilnya, ini kan sensitif nih, kan DSNT, S itu sensitif. Dia itu juga suitable for sensitive skin, jadi oke banget buat kulit sensitif. Dan dia juga ada teknologi namanya aminogel. Jadi dia nggak bikin ketarik lah kalau misalkan lagi cuci muka. Sama dia low pH, kan kalau misalkan pH muka kita harus dijaga kan, di antara 4,5 sampai 5,5 supaya pH-nya itu seimbang, kadar mikrobiota di kulitnya itu juga oke, kelembabannya terjaga dan lain-lain. Jadi emang sebetulnya jangan sampai lupa kalau misalkan emang punya kulit sensitif, pilih produk yang emang harus pas ya. Jangan asal pilih produk ya. Kaf lah solusinya guys. Jadi buat kalian yang pengen cek muka, jangan lupa datang ke Kaf Dikot di Atrium PIM 2 tanggal 26 sampai 30 November. Oke dok, mungkin ada lagi pesan-pesan buat para pria di luar sana biar bisa menjaga mukanya? Oke, ini banyak banget nih. Kalau laki-laki itu kan jarang buat cuci muka, untuk merawat mukanya karena dikiranya ngerawat muka ngapain gitu kan. Padahal nyari kerja aja yang pertama ditulisin penampilan menarik. Benar, ya, Indonesia kan penampilan menarik, benar sih. Betul apa betul. Jadi jangan lupa dijaga mukanya, dicuci, dilembapin sama diproteksi dengan sanksi yang tadi. Nah, terus habis itu tadi kan jaka sembung bawa golok. Kira-kira mana yang cocok? Ini jaka sembung naik angkot. Jangan lupa datang ke Kaf Dikot. Masuk. Gitu. Jadi guys, buat kalian para pria jangan malu lagi buat ngerawat muka ya guys ya. Dan kalau misalkan datang ke acara Kaf Dikot itu nanti bakal bisa ngecek pakai alat kayak gini. Oh, kayak tadi tuh. Gitu. Tapi juga bisa nanti pakai iPad juga, bakal di-scan mukanya, bakal keluar kayak gini gitu. Jadi supaya lebih pasti nih kulitnya seperti apa, apakah dia sensitif atau enggak, kering atau enggak dan lain-lain. Baru nanti dari permasalahan kulitnya itu bisa dipilihin produk-produk yang cocok gitu. Jadi terapinya atau perawatannya sesuai dengan masalah kulitnya gitu. Oke, siap. Gitu. Jadi jangan lupa ya, Mas Bara. Tadi kan jaka sembung bawa golok. Kira-kira mana nih yang cocok? Kalau sekarang jaka sembung naik angkot. Jangan lupa datang ke Kaf Dikot. Thank you banget dok atas waktunya. Ini pelajaran sangat berharga lagi ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat para penonton. Pokoknya buat para pria jangan malu lagi dan jangan takut lagi buat ngerawat muka ya guys ya. Oke, gua harap kalian video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video guys. Bye. Salam. Bye-bye.